Shalom warga kerajaan. Ketika rekaman suara gembala ini direkam, besok tanggal 31 Agustus adalah deadline dari mana yaitu warga negara Amerika termasuk tentaranya harus keluar daripada Afghanistan. Dan kita tahu bagaimana memilih pemimpin itu penting. Sekarang dibicarakan tentang dua pemimpin yang di belakang kita ini. Ada satu yaitu kata-kata bijak di dalam kepemimpinan adalah begini. Serombongan tentara yang adalah singa tapi dipimpin domba pasti kalah menghadapi sekumpulan domba yang dipimpin seekor singa. Seorang pemimpin harus jadi laki-laki sejati dalam Tuhan. Saya lihat perbandingan kedua ini. Kita tidak mungkin menyenangkan semua pihak. Saya mengajak kita sebagai warga kerajaan, terutama yang berbahasa bangsa Indonesia, bersyukur buat pemimpin yang lemah lembut tapi tegas. Saya bersyukur bahwa kita diberkati pemimpin hebat. Masa paling berbahaya dalam kehidupan berbangsa ataupun perusahaan atau apa saja adalah alih kepemimpinan. Itu masa paling rawan. Kita ingat apa yang terjadi tahun-tahun 65, 66, tahun 98 dan selanjutnya yang terjadi pada bangsa kita. Karena itu firman Tuhan mengajarkan pada kita bagaimana a spiritual father yaitu Rasul Paulus menemukan seorang putra yaitu Timotius. Di dalam 2 Timotius pasal 1 dia memberikan perintah bukan anjuran. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Hai anakku. Anakku di situ adalah teknon. Putra kesayangan. Saya itu panggilan pada anak kecil. Kalau di orang Jawa bilang le, tole, ya. Nenek saya berbahasa Madura, saya panggil kacong. Ataupun Indonesia Timur panggil nyong. Panggilan kesayangan. Dan kemudian tugasnya, apa yang kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percaya pada orang yang dapat dipercayai yang juga cakap mengajar orang lain. Memilih pemimpin, baik dalam keluarga, dalam perusahaan, dalam bangsa, negara, prinsipnya sama. Choose the best one, choose the strongest one. Dan karena itu kita juga lihat tetangga kita bagaimana mempersiapkan penggantian pemimpin. Lee Kuan Yew, the founding father dari Singapura, bisa merubah dari third world country menjadi first world country. Dan dia harus mencari pengganti. Dia mempersiapkan sebetulnya adalah putranya, B.J. Lee Hsien Loong. Tetapi untuk itu dia menemukan Timotiusnya yaitu Goh Chok Tong. Di mana Lee Kuan Yew menjadi senior minister. Terakhir juga senior mentor. Tetapi saudara pada usia 65, dia mengundurkan diri. Dia tidak bercokol di sana. Seperti kebanyakan para pemimpin yang lain. Tetapi saya meragukan tentang generasi keempat. Seperti yang diajarkan di 2 Timotius 2. Sebab sekarang PM Singapura B.J. Lee bersama istrinya Ho Ching. Itu yang menguasai dan jadi CEO dari Temasek Holding. Istrinya itu. Politik dan ekonomi. SOS dan BUD mengikut. Tetapi siapa pengganti selanjutnya? Saya sengaja beri tanda tanya di situ. Di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan, saya mempersiapkan 4 generasi. Sebab orang Tionghoa berkata generasi pertama membangun, generasi kedua menikmati, generasi ketiga menghancurkan. Generasi keempat kalau ada membinasakan. Itu sudah terbukti bagi yang di luar Kristus. Tapi di dalam Kristus kita akan berhasil. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu, selamat pagi, selamat datang di ibadah online service GBI Rock Balikpapan. Ada kabar gembira untuk Bapak Ibu semua, mulai hari ini, tanggal 5 September 2021, kita sudah ibadah onsite. Jamnya jam 9 pagi di RCC dan jam 11 siang di RCC. Untuk yang jam 9 pagi, live langsung, live streaming, seperti ibadah ini, di tempat Bapak Ibu semua. Dan untuk Bapak Ibu semua tidak perlu mendaftar dimanapun, langsung datang saja untuk setiap ibadah yang dilaksanakan, yaitu pukul 9 dan pukul 11 pagi. Mari sama-sama kita beribadah, hormati Tuhan karena kita percaya sama-sama ada Tuhan dimanapun kita beribadah. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Haleluya, shalom saudara. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersyukur ya saudara ya, bulan demi bulan, hari demi hari kita lalui. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Sudah bersuka cita pagi hari ini? Amin. Mari beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan dong. Yes. Tuhan Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk penyertaan-Mu Tuhan. Dalam hidup kami Bapak. Yes. Kami bersyukur Tuhan. Yesus. Ujilah aku Tuhan. Cobalah selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Mari nyatakan, aku cinta padamu. Benar Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Yes. Ku nyanyi
kasih Tuhan. Aku muliakan dan ku akukan Kau layak disembah. Lagi ku nyanyi, yes. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagimu Tuhan. Yes. Aku muliakan dan ku akukan Kau layak disembah. Ku nyanyi, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku akukan Kau layak disembah. Kau layak oh Kau layak Engkau layak Tuhan, Engkau layak disembah. Yesus, Yesus, Engkau layak terima pujian. Engkau layak Tuhan, terima syukur. Yesus, Tuhan, kami beri pujian bagimu Raja, bagimu Yesus, sembah Engkau. Kami menyembahmu Tuhan, kami beri puji, kami beri hormat, hormat bagimu Tuhan, pujian bagimu, hosana bagimu Tuhan, oh Raja di atas segala raja. Yesus, 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 Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyembahmu Tuhan dengan senang hati kami. Yesus Tuhan, haleluya, 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 yes, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kami angkat hati kami. Kami bawa sembah kami Tuhan, kami bawa syukur kami ke tahta-Mu yang kudus Tuhan. Kami beri puji, kami beri hormat, hosana bagimu Tuhan, hosana bagimu Raja, Raja di atas segala raja. Yesus namanya, Yesus namanya, Dia dahsyat, Dia berkuasa. Yesus namanya, Yesus namanya, oh Dia berkuasa, oh Dia diagungkan, Dia layak dimuliakan selamanya Tuhan. Yesus.
kami menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kami bersuka cita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Mari beri tepuk tangan sekali lagi saudara. Bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Cita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Bima sukacita susah, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Amin. Takkan hilang kekuatan. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Yes. Bima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya. Di mana saudara? Yang bergelora. Bima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Yes. Lalu kami bersorak Tuhan. Amin. Ku mau bersorak bagimu, sukacita penuhiku. Sorakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita penuhiku. Sorakan sekali lagi haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang. Oh haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Yes. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Yes, sukacita penuhi setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Oh yes, kita bersyukur karena oleh kemurahan Tuhan kita ada di awal September. Jadi di Manado sana lagu Natal sudah mulai dinyanyikan. Pohon Natal sudah mulai dipasang ya. Dan menjadi spesial tentunya awal September ini bukan hanya karena kita memasuki bulan-bulan ber, tapi oleh kemurahan Tuhan
bangsa Indonesia secara umum dan kota Balikpapan sudah semakin membaik. Dan tepat hari ini kita mulai kembali beribadah secara hybrid ya, online dan onsite. Secara online dan onsite di jam 7 pagi hari Minggu, dan jam 9 itu spesial karena online-nya live streaming. Jadi apa yang ada di gereja RCC Novotel sama dengan yang diikuti di YouTube. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, bertepatan dengan kita memulai ibadah secara onsite dan online, maka sebaiknya kita kembali mengevaluasi tentunya perjalanan kita sampai saat ini. Ya, Ebenezer, Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah pelihara, puji Tuhan. Haleluya. Saya bersyukur sampai sekarang tidak ada keluarga besar Rock Balikpapan yang harus meninggal dipanggil Tuhan di masa COVID sampai sekarang. Keluarganya ada atau pernah ada yang pasca COVID, itu pernah ada. Namun saya percaya kita semua mengalami kemurahan Tuhan. Selain karena kasih karunia Tuhan, tentu saja membuktikan bahwa keluarga besar Rock Balikpapan luar biasa, menjaga kesehatan, menjaga prokes, 2 jempol buat kita semua. Tapi ada kekhawatiran baru. Kekhawatiran baru itu seperti yang diingat-ingatin oleh Presiden kita Pak Jokowi, yaitu sebuah siklus, sebuah hukum di mana ketika kita mengalami disiplin prokes atau disiplin prokes yang membaik akan selalu diikuti oleh pandemi yang memburuk atau menurun. Nah, ketika pandemi menurun, biasanya diikuti oleh disiplin memburuk. Jadi begitu selalu. Kalau pandeminya naik, itu karena disiplinnya tidak baik. Tapi kalau disiplinnya baik, maka pandemi menurun. Nah, berarti sekarang kita punya pilihan nih. Kita sudah berdisiplin di masa pandemi ini dan salah satu kerjasama kita dengan pemerintah membuahkan hasil yaitu menurunnya angka terinfeksi dan angka kematian dan membaiknya angka kesembuhan. Itu salah satu indikasi kita sudah bekerja sama dalam berdisiplin. Namun jangan sampai ketika keadaan membaik, disiplin memburuk ya atau longgar. Mari, kemarin Kemenkes dalam Zoom evaluasi COVID bulanan atau mingguan memberitahu strategi pemerintah untuk kita berpindah dari pandemi menjadi endemi. Ya, karena memang virus ini tidak akan pernah hilang atau setidaknya tidak hilang dengan cepat. Berarti pilihannya kita masuk dalam fase endemi, yaitu bahasa gampangnya bersahabat dengan virus COVID. Bagaimana bersahabatnya? Nah, kata Kemenkes, Menteri Kesehatan, yaitu nomor 1 perubahan perilaku. Nah, itu dikasih tahu loh, perubahan perilaku. Berarti sebenarnya sudah nggak ada lagi yang namanya disiplin prokes hanya di masa pandemi yang memburuk. Harusnya disiplin prokes menjadi gaya hidup, menjadi perilaku yang baru. Nah, gitu ya. Dan saya mengambil keputusan buat saya, keluarga saya dan anak-anak saya, walaupun sudah membaik, kita tetap melanjutkan pola hidup baru yaitu disiplin dalam prosedur kesehatan. Karena itu pasti baik buat kita. Nah, dalam rangka itu, kita bicara tentang good problems atau persoalan-persoalan yang baik. Kenapa? Ya memang bahwa COVID ini atau pandemi ini atau musim spesial ini diwarnai dengan banyak problem, banyak persoalan. Dan tentu saja kita pun mengalaminya langsung. Anda yang bisnis, Anda yang berusaha, bekerja, Anda yang berkeluarga, semua aspek hidup ya, itu mengalami persoalan-persoalan yang di-trigger atau disebabkan oleh pandemi ini. Ada banyak keterbatasan, ada banyak keterpaksaan yang harus kita
jalani, harus kita lewati, dan itu berdampak tidak baik. Namun saya rindu lewat pelajaran pada saat ini memberikan kepada kita perspektif yang benar sesuai firman tentunya. Bagaimana memandang problems? Apakah persoalan-persoalan atau masalah-masalah itu memang sebuah malapetaka semata-mata, sebuah kemalangan semata-mata, ataukah persoalan-persoalan itu bisa kita pandang sebagai sesuatu yang baik, atau setidaknya menghasilkan sesuatu yang baik, sehingga kita menyebutnya good problems. Ya, kalau good problems sebenarnya sebuah istilah yang menggambarkan sebuah situasi di mana situasi atau persoalan itu terjadi karena keadaan yang baik. Ya, misalnya contoh, kalau anak bayi kita demam. Nah, anak bayi demam itu biasanya itu good problems. Karena demamnya memberikan petunjuk bahwa anak itu sedang misalnya apa gitu ya. Antibodinya sedang mengalami apa gitu ya. Atau kalau orang yang tidak mengerti atau awam dalam dunia kesehatan suka dibilang mau tumbuh gigi gitu ya. Atau ada yang bilang mau tinggi. Artinya anak-anak baby itu suka mengalami demam karena ada sebuah proses biologis yang terjadi dalam tubuhnya yang menunjukkan pertumbuhan. Pertumbuhan itu biasanya terjadi diikuti dengan masalah-masalah kesehatan, masalah-masalah biologis tertentu yang membuat seseorang bisa mengalami demam. Paling gampang, yaitu KIPI, orang yang divaksin. Nah, kan ada KIPI, ada gejala yang muncul setelah vaksin, demam, ya, sakit kepala, beberapa harus mengalami diare, ada banyak problem setelah vaksin untuk beberapa orang, tidak semua. Makanya suka diberi label untuk vaksin-vaksin tertentu, KIPI-nya lebih berat, nah lebih nendang, lebih nampol. Katanya Moderna misalnya, dia punya akibat setelah vaksin itu lebih nampol, lebih nendang. Tapi kan untuk beberapa orang tidak ngalami. Cuma persoalan KIPI itu yang dimaksud good problems. Bahwa seseorang divaksin untuk sesuatu yang baik. Baiknya apa? Dia bisa memiliki imunitas yang menolong dia ketika dia terpapar virus. Nah, khususnya virus COVID misalnya, vaksin COVID. Nah, itulah good problems. Jadi good problems adalah sebuah fenomena gejala normal dari kehidupan manusia yang dimunculkan akibat sebuah pertumbuhan. Contoh, sebuah kota yang sedang bertumbuh, sedang menjadi besar, sedang membangun. Tentunya ada good problems, misalnya jalannya dilebarin. Akibat jalan dilebarin terjadi macet. Macet itu kan problem. Tapi problem yang baik karena setelah itu, karena tidak akan macet selamanya. Karena penyempitan jalan, karena perbaikan dan pelebaran atau pemasangan drainase karena supaya tidak banjir misalnya. Nah, itu good problems. Macet yang diakibatkan oleh bertumbuhnya sebuah kota. Nah, itu yang dimaksud dengan good problems. Jadi, dengan bahasa gampang, good problems adalah sebuah situasi di mana seseorang masuk dalam sebuah persoalan yang persoalan tersebut memberikan peluang terhadap peningkatan kualitas hidup. Baik untuk saat ini maupun di masa depan, misalnya perbaikan jalan tadi ya. Sekarang persoalan, tapi di masa depan itu something good gitu ya, sesuatu yang baik. Kualitas hidup dimaksud dapat berupa inovasi, kreativitas, serta kewaspadaan dan antisipasi dari berbagai halangan yang bisa muncul. Karena problem-problem kadang-kadang memberikan pelajaran untuk kita bisa mengantisipasi tidak terjadi masalah yang sama di kemudian hari. Jadi ini tentang sudut pandang atau perspektif. Coba saya tunjukin sebuah gambar. Ini sebuah problems. Anda pernah mengalami problem ini? Coba bayangkan Anda di dalam mobil ini. Anda terjebak banjir. Apakah ini problem? Oh yes, ini problems. Apalagi kita sedang menuju ke airport, terus terjebak banjir. Wah, big problems, ketinggalan pesawat nanti.
Nah, tentu saja orang yang di balik kamera ini, yaitu di dalam mobil si sopir, perspektifnya beda-beda. Beberapa orang menjadi cilaka, persoalan besar, malah petaka malah mungkin ya. Mungkin mau menikah tapi terjebak banjir, jadi pernikahannya kacau ya, pemberkatannya kacau, resepsinya kacau ya, karena si pengantin terjebak banjir gitu. Ada banyak kasus dalam gambar ini. Tapi perspektif menolong. Di sini orang bisa memilih misalnya apa? Dia bisa menggerutu di dalam mobil ini. Wah, pemerintah kerjanya nggak becus. Drainase nggak diatur, dari dulu juga begitu. Selalu banjir di tempat ini. Ada banyak pembicaraan di dalam mobil. Nggak bisa ngurus. Itu jembatannya jebol. Karena jembatannya nggak pernah direhabilitasi, nggak pernah dibaikin gitu. Nggak pernah diganti, nggak pernah diurus. Sampah-sampah, memang nggak becus pemerintah. Bisa begitu. Tapi beberapa orang berpikir begini, waduh, bagaimana ya supaya bisa tembus banjir? Dia akan pilih-pilih jalan, dia akan memastikan mobil mesinnya itu tidak mati. Kalau mati bisa terjebak kan? Nah, dia matikan AC mungkin supaya mesinnya tidak berbeban berat gitu kan? Dan dia mulai belok-belokan mobil, memilih di mana dataran yang lebih landai. Dia sibuknya untuk bisa solving problem, untuk keluar dari macet ini. Beberapa orang sibuk dengan marah-marah dalam hati, jengkel sama pemerintah. Ada banyak perspektif untuk gambar ini. Tapi kalau saya, paling gampang adalah, first impresi saya adalah begini. Kalau hujan deras, saya tidak mau lewat sini lagi. Gitu ya. Kalau hujan deras, saya tidak mau lewat jalan ini. Beberapa orang mungkin menyesal ketika ada di dalam posisi begini. Itu kan di perempatan sebelumnya mendingan belok kanan, kenapa lurus? Kan ada banyak perspektif. Nah, itulah cara pandang terhadap problems yang tergantung orangnya masing-masing. Dari pelajaran ini, saya ingin kita benar-benar memiliki perspektif terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Sebab di gambar ini kan jelas, orang yang terjebak banjir, dia dalam persoalan. Dan ketika dia banyak marah, banyak jengkel, apapun yang dia lakukan tidak menolong karena dia sudah dalam persoalan. Ini kan memberikan pesan buat kita, apapun persoalan kita mau ngomong apa juga, kita mau marah apa juga, kita bersikap apa, tidak akan menolong, kita sudah dalam persoalan. Yang paling bagus adalah, mari ciptakan persoalan ini menjadi sesuatu yang baik buat kita. Yang saya sebut apa? Good problems. Menjadi baik persoalan-persoalan ini. Karena kita sudah dalam persoalan. Dan biarlah persoalan itu kita dapat keuntungannya, kita dapat maknanya, kita dapat blessingnya. Kan gitu ya. Bisa begitu. Ada 3 sumber masalah untuk kita bisa memilah persoalan-persoalan yang kita sedang hadapi sekarang. Kemudian baru kita bisa memutuskan good problems-nya. Hal baik apa yang akan kita dapat dari persoalan ini. 1, bahwa masalah bisa muncul karena kelalaian kita sendiri. Oke. Jadi jangan melulu salahkan pemerintah, salahkan situasi, salahkan orang lain, apalagi salahkan Tuhan. Jangan. Kebanyakan kita dalam persoalan karena kita lalai, karena kita abai. Abai prokes bisa, ya. Yang sudah ketat aja bisa terinfeksi, apalagi yang abai. Nah, gitu kan? Abai menjaga kesehatan, abai menjaga istirahat, abai menjaga investasi atau berinvestasi, lalai menggunakan uang. Banyak kelalaian yang kita lakukan yang berujung kita sekarang dalam persoalan gitu. Nah, coba mari miliki kerendahan hati untuk mengakui kalau memang itu yang menjadi alasan dari persoalan kita hari ini. Kita lalai, kita abai untuk sesuatu, untuk ngatur uang, untuk ngomong, untuk berkomunikasi, untuk bersikap. Karena kita lalai bersikap tepat, ngomongnya sembarangan, kasar sampai orang tersinggung, saking tersinggungnya kita dihajar. Kita ngalami hal-hal tidak baik karena orang marah sama kita, karena kita seolah-olah memperlakukan dia bukan seperti manusia, padahal kita pikir tidak begitu, tapi sikap kita begitu. Orang tidak semuanya sama kan, dan ada orang yang dendam sama kita, dan kita mengalami kemalangan karena sikap kita yang tidak bijak. Nah, itu persoalan kan. Persoalan diakibatkan oleh apa? Oleh kelalaian kita menjaga mulut, menjaga sikap,
kelalaian kita untuk malas, tidak bertindak, banyak. Coba cek, kelalaian apa yang kita, kelalaian mendengar nasihat, sudah diingatin tidak didengar. Ada banyak kelalaian yang membawa kita masuk dalam sebuah persoalan. Itu satu. Kedua, persoalan yang terjadi atau masalah karena didikan Tuhan. Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi dididik Tuhan langsung, directly. Tuhan didik. Di Alkitab kan banyak contoh-contoh bagaimana Tuhan berurusan dengan orang-orang tertentu di Alkitab untuk mendidik mereka. Nah, saudara dikasih Tuhan, yes, bisa saudara dikasih Tuhan. Kita tidak lalai, kita tidak abai, tapi kita dididik Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau kita naik kelas. Karena Tuhan mau kita belajar sesuatu. Karena Tuhan tidak sabar untuk mau mengangkat kita, misalnya tanda kutip, tidak sabar. Tuhan mau mengangkat dan mempromosikan kita sehingga kita mendapatkan banyak pelajaran-pelajaran yang bagi kita sebuah persoalan gitu ya. Tapi kita lagi dilatih, dididik oleh Tuhan. Bisa Tuhan langsung ya berurusan, itu nomor 2. Nomor 3, roh jahat. Roh jahat yang terancam terhadap saudara. Biasanya sih orang-orang yang takut Tuhan, yang taat pada ketetapan Tuhan, yang bertumbuh serupa Kristus. Nah, yang model begini iblis gak suka. Iblis halangi bisnisnya, iblis halangi pelayanannya, iblis halangi pekerjaannya. Wow, luar biasa saudara dikasih Tuhan. Ada banyak serangan-serangan roh jahat. Tapi kalau orang-orang tertentu yang hidupnya bermain-main terus dalam dosa, tidak taat firman Tuhan, tidak peduli pada kebenaran, iblis pikir ini teman sendiri, bubuhannya kan. Jadi tidak usah diganggu ya, tidak usah diganggu, wong teman sendiri. Tapi saya bilang buat saudara, bagi kita kenapa kok kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita nabur, kita melayani, tapi kok bertubi-tubi persoalan, jangan-jangan memang roh jahat sedang menghalangi kita. Nah itu persoalan yang muncul. Kalau model yang ketiga ini perang. Makanya saya ingatin kepada saudara, jangan pernah berhenti berperang karena iblis gak suka kita maju. Iblis gak suka kita menjadi pengaruh kepada dunia ini, menjadi terang bagi dunia ini, dan dia berusaha untuk halangi kita, untuk hancurkan kehidupan kita. Tapi kalau yang nomor 3 bagi saya sih relatif lebih ringan. Kalau itu serangan roh jahat dan kita diurapi Tuhan dalam nama Yesus dengan kuasa perkataan, iblis bisa kita patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Tapi yang nomor 1 itu berat. Saudara harus punya kerendahan hati. Karena orang yang lalai dan abai biasanya selalu berbanding lurus dengan orang yang sombong. Orang yang sombong biasanya berbanding lurus dengan orang yang tidak bisa diatur, tidak bisa diomongin, tidak bisa diarahkan. Dan ini yang menjadi pegangan buat saya dalam mengembalakan. Saya ingatkan diri saya kalau ada orang tegur, ada orang arahkan, harus diterima, harus berterima kasih. Walaupun mungkin yang ditegur itu bagi saya kelihatannya berlebihan, tetap itu baik buat saya ya. Walaupun dengan banyak motivasi orang-orang kelihatannya mengingatkan atau mengkritik, itu baik buat saya harus belajar untuk mendengar. Ya, so dikasih Tuhan, jadi nomor 1 ini lumayan, perlu kerendahan hati. So dikasih Tuhan. Jadi itulah sumber masalah. Silakan Anda cek persoalan Anda hari ini berhubungan dengan apa? Karena lalai, karena abai. Nah ini perlu kerendahan hati supaya bisa diakui. Nomor 2 mungkin karena didikan Tuhan. Atau nomor 3 karena serangan roh jahat. Atau nomor 4 Anda nggak tahu. Mungkin paling banyak kita nggak tahu. Nah kalau Anda nggak tahu, nah ini bagus kita belajar sama-sama supaya kita tahu. Kita duduk di kaki Tuhan, kita dengarkan Tuhan, kita buka hati kita, baru kita tahu. Oh Tuhan kasih tahu sama kita. Ini persoalan ternyata karena kita lalai, karena kita abai, ngatur uangnya salah, bersikapnya salah, investasinya salah, jaga kesehatannya salah, jaga istirahatnya salah, makannya salah. Ya saudara dikasih Tuhan, saya suka cerita kepada beberapa saudara rohani, hari-hari ini saya sudah mau 1 bulan, 2 minggu lebih lah. Saya sudah tidak mau makan malam ya, makan karbo yang berat-berat. Kayaknya sudah lebih sesak ini badan gitu ya. Saya mau lebih ringan, lebih lincah. Jadi saya tidak mau konsumsi karbo, saya mau makan buah-buah yang berkadar gula rendah. Saya nggak ada masalah dengan diabetes,
Tapi saya tidak mau ada masalah, sudah terlanjur punya masalah, baru saya mau disiplin. Nah, saudara dikasih Tuhan, itu baik. Karena saya masih punya anak-anak, saya mau melihat anak cucu saya perkasa di bumi. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya tidak mau lalai, saya tidak mau abai dengan kesehatan, dengan istirahat. Saudara dikasih Tuhan, lihat ya, seenak-enak kita makan, berakhirnya cuma di tempat kecil, di Vespa, dan dibuang. Tidak salah makan enak, tapi yang menjadi kebodohan buat kita, karena kita makan enak, dan kita mengorbankan kita punya hidup. Nah, jadi be wise untuk bisa memilah-milah. Tidak salah, saya juga makan enak dong ya. Tapi saya tahu di mana batasnya. Karena hidup bukan cuma soal makan, tapi menggenapi rencana Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, saya mau kita akan akhiri dengan bermazmur sambil kita belajar bagaimana kita menghadapi persoalan-persoalan menjadi good problem. Nah, sudah lama kita tidak bermazmur, cukup panjang mazmurnya. Bisakah saudara dengan segala hormat saya undang berdiri semuanya? Please, saudara berdiri. Kita bermazmur bersaut-sautan. Saya yang ganjil, Anda yang genap, Anda ikutin bersama Icat ya, nanti bacanya bersuara. Mazmur 119 ayat 57 mulai. Oke, saya mulai, baru kita bersaut-sautan. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati, kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Tali-tali orang-orang fasik membelit aku, tetapi Taurat-Mu tidak kulupakan. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukum-Mu yang adil. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu, dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titah-Mu. Wow. Bumi penuh dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Ajarlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Kebajikan telah Kau lakukan kepada hamba-Mu, ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. 67. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. See? Tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Engkau baik dan berbuat baik. Amin. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. 69. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta. Tetapi aku dengan segenap hati aku akan memegang titah-titah-Mu. 70. Hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Taurat-Mu ialah kesukaanku. Ayat 71. Bahwa aku tertindas, that's good. Itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, Amin. lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Wow. Tangan-Mu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Saudara dikasih Tuhan, mazmur yang indah sekali. Luar biasa ya, sudah bisa duduk kembali untuk menikmati pelajaran ini. Terima kasih. Wow. Lihat itu, dari pemazmur kita melihat bahwa dia bisa melihat persoalan-persoalan itu dari perspektif yang berbeda. Dan coba ingat, perspektifnya apa? Ketetapan-Mu, Taurat-Mu, peringatan-Mu. Itu bicara apa? Firman Tuhan. Jadi perspektifnya adalah perspektif firman. Maka saya akan berikan kepada kita 3 blessing, 3 berkat yang persoalan bisa berikan. Ada 3 blessing, ada 3 berkat yang masalah-masalah yang sedang kita hadapi saat ini bisa berikan pada kita. Tergantung perspektif kita. Nomor 1, bahwa persoalan bisa membuat kita belajar ketetapan Tuhan. Ya, kita pernah bahas ini sebelumnya kan? Ayat 71 bilang tadi, bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya apa? Supaya aku belajar. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Kadang-kadang
Kalau nggak ada persoalan, kita nggak belajar. Makanya bagus persoalan kita alami supaya belajar. Sebab kalau nggak ada persoalan kadang-kadang kita nggak belajar. Maka persoalan bagus supaya kita bisa belajar. That's good problems. Itu menjadi persoalan yang baik buat kita karena justru kita tidak dirugikan lebih besar. Justru kita mendapat keuntungan banyak karena kita belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Saudara mengalami persoalan hari-hari ini, saya mau ingatkan buat saudara untuk belajar pada ketetapan Tuhan. Jangan menjadi hati yang besi, hati yang kaku, hati yang beku. Buka hati saudara, jangan terlalu pahit ini hidup. Buka hati saudara, duduk di kaki Tuhan, belajarlah pada Tuhan. Dan persoalan yang Anda alami, mungkin Anda bilang begini, Pak Herol, sudah jadi bubur Pak persoalannya. Hei, jangan rendahkan kuasa Tuhan. Amin. Kalau Anda punya iman. Saya punya iman. Memang saya tidak mengalami yang Anda alami, tapi Tuhan kita sama. Oke? Oleh sebab itu, kalau Tuhan kita sama, berarti Tuhan yang saya kenal adalah bagi dia nggak ada yang mustahil. Jadi nggak bisa dibilang nasi jadi bubur. Oke? Bubur pun kalau dirubah bisa menjadi bubur yang enak kan? Saya dikasih Tuhan. Baiklah. Kalau begitu, mari persoalan-persoalan hari ini yang sedang alami, coba temukan Tuhan di sana, temukan maksud Tuhan di sana. Anda yang sudah selesai dari COVID, puji Tuhan, saya percaya Anda menemukan Tuhan di sana. Amin enggak saudara? Anda tidak akan pernah sama lagi. Anda menjadi manusia yang baru, nyumi, ketika Anda mengalami persoalan, dipaksa di sana. That's blessings. Itu sebuah berkat yang luar biasa. Yang nomor satu, berkat dari persoalan adalah supaya kita bisa belajar ketetapan Tuhan. Berkat yang kedua apa? Supaya otot iman kita terlatih dan kuat. 1 Timotius 4 ayat 8, kita suka baca ini ayat kan? 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saya suka terjemahan The Message. Workouts in the gymnasium are useful, memang berguna sekali. But a disciplined life, hidup yang disiplin, taat prokes misalnya, in God is far more so. Jauh lebih berguna. Workout aja sudah berguna, apalagi disiplin hidup secara rohani. Jauh lebih berguna. Making you fit, both today and forever. Membuat kita sehat, membuat kita fit sekarang, bahkan selama-lamanya. Jadi, dengan persoalan bertubi-tubi kita alami, terlatihlah otot iman kita. Tidak hanya terlatih, tapi kuat. Ototnya kuat, karena sering menanggung beban. Kan otot itu di-trigger oleh beban. Lagi ya, otot di-trigger oleh beban. Coba lihat, orang-orang atlet-atlet angkat beban atau binaraga. Bagaimana membentuk otot? Beban. Dikasih beban. Jadi bagaimana otot rohani kita bisa kuat, terbentuk? Beban perlu. Beban 2,5 kilo, beban 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, 10 kilo. Naik terus. Dan latihannya kan repetition, diulang-ulang. Keluarga rohaniku, Anda yang dalam persoalan, kiranya firman Tuhan ini menolong Anda memiliki sudut pandang yang berbeda. Bahwa persoalan bisa berubah menjadi good problems. Menjadi hal yang baik. Tergantung perspektif kita. Dia bisa memberikan kita kesadaran untuk belajar pada ketetapan Tuhan. Dia bisa menjadi lawan tanding untuk memperkuat otot iman kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, bahwa blessing dari persoalan adalah memperluas cara pandang kita, memperluas perspektif kita, cara melihat kita. Matius 6:22 bilang begini, mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik. Nah, matamu baik itu bicara apa? Jika perspektifmu benar, jika perspektifmu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Itu maksudnya. 23, jika matamu jahat atau perspektifmu salah, perspektifmu tidak baik, bahkan perspektifmu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, lihat itu. Jadi
Persoalan bisa menolong kita untuk memperluas perspektif. Tinggal tergantung nilai-nilai apa yang saudara percaya dari firman Tuhan. Jangan lupa saudara dikasih Tuhan, cara pandang kita akan diikuti oleh sikap kita. Dan sikap kita akan mempengaruhi tindakan kita. Tapi sebelum itu semuanya ada satu namanya value atau nilai-nilai. Nilai-nilai lah yang akan mempengaruhi kita punya perspektif atau sudut pandang. Jadi urutannya begini, value, perspektif, attitude, action. Value, perspektif, attitude, action. Nilai-nilai, sudut pandang, sikap, tindakan. Nah, jadi cara Anda melihat persoalan ini tergantung dari value apa, nilai-nilai apa yang Anda percaya. Nah, bagaimana Anda punya value yang baik, yang benar, kalau Anda punya pembacaan firman yang rutin. Dibersihkan oleh firman secara rutin. Sampai hari ini pendeta Herol bersama keluarganya, saya, Yanti dan anak-anak, saya mau didik mereka juga. Setiap pagi kami baca Alkitab. Bahkan sekarang saya belakangan ini kok lebih pagi lagi, 4:30 sudah bangun baca Alkitab. Dan itu menjadi sesuatu yang nikmat sekarang. Bahkan sekarang saya sudah mulai melatih begini, waktu saya baca Alkitab, Tuhan ingatkan satu keluarga rohani di jemaat, untuk saya forward ke dia dan saya bilang, waktu saya baca ayat ini saya lagi ingat kamu. Nggak tahu Tuhan bicara apa di situ. Nah gitu sudah dikasih Tuhan. Jadi value bisa kita dapat dari Alkitab, dari firman Tuhan. Oke, sudah dikasih Tuhan, saya harap ini menolong kita dalam menghadapi persoalan-persoalan kita. Kita tahu sama-sama, persoalan selalu ada bersama kita seumur hidup kita. Tergantung tingkat pertumbuhan kita, atau bahkan tidak tumbuh sama sekali dan selalu dalam persoalan yang sama. Tapi saya berdoa persoalan menjadi blessing buat kita, dan kita bisa namai persoalan kita sebagai good problems, karena dalam persoalan itu kita mengalami pertumbuhan, kita mengalami otot iman yang kuat, kita bisa belajar ketaatan Tuhan, bahkan perspektif kita semakin luas, tidak sempit, tidak kecil hati, tapi besar hati. Wow, besar imannya, besar otot kepercayaannya, kita menjadi perwakilan kerajaan Kristus yang luar biasa. Bersukacitalah saudara, meskipun hari-hari ini kita dalam sebuah pergumulan yang berat, selagi sudah percaya pada Tuhan yang besar itu, Dia tidak akan pernah kurang panjang, kurang kuat, kurang hebat untuk menolong kita. Persoalannya ada di kita, bagaimana kita memandang persoalan tersebut. Kalau kita hopeless, kita merasa sudah nggak ada daya lagi, ya saya percayalah Tuhan pun bisa angkat tangan, karena Tuhan tidak bisa menyihir kita sebegitu mudahnya. Kecuali Dia berdaulat untuk bisa intervensi langsung dalam kedaulatannya. Tapi tidak selalu begitu yang Tuhan kerjakan. Kita diberikan otak untuk kita bisa menimbang, mendapatkan hikmat, kita diberikan tenaga, diberikan nafas untuk kita doing apa yang sudah Dia berikan pada kita. Selamat bertumbuh, selamat bersukacita di tengah-tengah persoalan kita, dan kita akan melihat kemurahan Tuhan akan semakin luar biasa. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur sekali bahwa persoalan-persoalan yang kami alami hari-hari ini, masalah-masalah yang kami alami hari ini adalah bukan segala-galanya, bukan akhir dari segala-galanya, bukan kemalangan yang tidak bisa diperbaiki. Tuhan, kami mau tenggelam dalam hadirat-Mu, duduk di kaki-Mu, mengalami time of refreshing, kesegaran yang baru di kaki-Mu Tuhan. Dan dari sana kami akan melihat bahwa anugerah-Mu akan nyata dalam hidup kami. Dan kami bisa merubah persoalan menjadi berkat. Karena menolong kami untuk belajar pada ketetapan-Mu, untuk bisa mengantisipasi di masa depan hal-hal yang mungkin membawa kami dalam kebodohan. Bisa melatih iman kami, otot-otot kepercayaan kami, dan juga membuat kami bisa memandang lebih luas, memiliki sudut pandang kerajaan sorga, sehingga segala sesuatu yang kami alami, kami tidak lihat sebagai sebuah kemalangan, justru kami bisa melihatnya sebagai sebuah blessing. Sekalipun kami menjalannya dengan air mata, kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Sebab itu kami bersyukur, meteraikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sama-sama Bapak Ibu yang ada di rumah. Mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang luar biasa yang kami terima pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan
biarlah setiap firman yang datang dalam hidup kami bisa mengubahkan hidup kami dan kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa melakukan firman-Mu Tuhan, mau tunduk dan taat sama firman-Mu Tuhan, melakukan segala apa yang Kau perintahkan dalam hidup kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami melakukan firman-Mu Tuhan, Engkau yang turun tangan dalam kehidupan kami, Engkau yang menyediakan segala yang kami butuhkan, Engkau yang memberikan apa yang kami lagi perlukan Tuhan hari-hari ini Tuhan. Bapa, urapi setiap imam-imam yang akan melayani perjamuan pada pagi hari ini Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan perjamuan yang akan kami makan dan minum pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari para imam, silahkan melayani keluarga Anda. Kemudian yang sendiri bisa langsung ambil roti dan anggur. Kita akan segera perjamuan. Kita angkat sama-sama roti di atas kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan, apakah engkau ini percaya tubuh yang dipecahkan bagi kita semua? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini di atas kepala kita. Kita melakukan ini karena 3 hal. Yaitu yang pertama, aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia. Dan yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Mari jemaat Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu semua, apakah engkau percaya bahwa ini adalah darah yang dicurahkan bagi kita semua? Darah yang membebaskan kita, darah yang menyembuhkan kita. Mari Bapak Ibu, taruh tangan kirimu di dada. Saya berdoa sebentar buat Bapak Ibu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap engkau yang lemah pada pagi hari ini, setiap engkau yang letih pada pagi hari ini, setiap engkau yang lagi berkesusahan pada pagi hari itu, percayalah, darah Yesus ini sanggup melakukan lebih daripada yang engkau pikirkan. Darah Yesus yang membebaskan engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum sama-sama Bapak Ibu, dalam nama Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perjamuan yang indah pagi hari ini Tuhan. Kami percaya kami manunggal dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan darah-Mu membebaskan kami. Kami percaya Tuhan darah-Mu memerdekakan kami Tuhan. Hari ini kami orang yang merdeka. Hari ini kami orang yang sembuh. Hari ini kami orang yang dibebaskan Tuhan Yesus. Materaikan Tuhan setiap firman, setiap perjamuan yang kami lakukan pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami buat Indonesia Tuhan Yesus. Shalom Indonesia. Kota yang dicintai Tuhan Bapa, di dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan kasih karunia-Mu tercurah atas negeri ini Bapa. Aku percaya Tuhan orang-orang yang terdampak COVID Tuhan sembuh Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan tingkat kematian akan semakin menurun Tuhan. Tingkat kesembuhan Tuhan akan semakin tinggi Bapa. Dan kami percaya Tuhan kami akan mencapai herd immunity Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ekonominya Tuhan terus pulih Bapa. Engkau memberkati Bapak Jokowi, memberikan hikmat buat beliau Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin kami ini Tuhan. Biarlah setiap keputusannya adalah keputusan yang memihak kepada rakyat. Keputusannya adalah keputusan yang adil Tuhan Yesus. Dan biarlah jadi kehendak-Mu Tuhan atas negeri kami tercinta ini Tuhan. Berdoa untuk kota kami tercinta Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan kota ini tidak akan ditinggalkan Bapak. Balikpapan, shalom Balikpapan. Aku percaya Tuhan kasih karunia-Mu tercurah atas kota ini Bapak. Aku percaya Tuhan kota ini akan semakin naik Tuhan. Orang akan melihat Tuhan kota ini yang menjadi kota yang terang Tuhan. Karena ada anak-anak Tuhan yang luar biasa yang berdoa. Anak-anak Tuhan yang luar biasa yang memberi dirinya Tuhan untuk kota ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kita doa berkat, mari kita angkat persembahan kita. Bapak Ibu bisa scan barcode, QR code di layar kaca atau di layar YouTube. Bapak Ibu semua, Anda bisa memberikan persembahan yang terbaik yang bisa Anda berikan untuk Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami memberikan persembahan ini Tuhan.
sebagai wujud kami mencintai dan mengasihi Engkau Tuhan. Kami memberi persembahan Tuhan bukan karena kami ingin diberkati, tapi kami percaya kami sudah diberkati Tuhan. Sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu di kota ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu, arahkan hatimu sama Tuhan. Percayalah bahwa kehendak Tuhan kau semakin naik dan tidak akan turun. Diberkati keluar masukmu. Bahkan mulutmu berkuasa. Mari katakan sama saya bahwa apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Lagi, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Taruh iman di situ. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Mari para imam tumpangi tangan anak istrimu yang sendiri terima berkat dari saya. Tuhan memberkati dan melindungi kalian semua. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu semua, memberikan kasih karunia, menyinari wajahnya kepada Bapak Ibu semua, memberikan shalom, damai sejahtera, sehingga engkau berlimpah-limpah pengharapan dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.